Hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya adalah kehidupan berjemaat. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam berjemaat. Sama-sama kita belajar ya. 1 Tesalonika ayat 11 sampai 28. 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dalam tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, ayat 27 berkata demikian. Demi nama Tuhan aku meminta kepadamu dengan sangat. Berarti sangat penting. Bacakan kepada semua orang. Jangan hanya satu orang yang tahu, tapi semua jemaat. Jadi Paulus jelas memberikan nasihat dan arahan kepada jemaat di Tesalonika supaya dalam cara berpikir, cara bertindak mereka benar. Bagaimana antara sesama, satu orang dengan yang lain, sesama jemaat. Kemudian berpikir yang benar antara jemaat dengan pemimpin dan juga pemimpin kepada jemaat. Ya semua. Supaya teratur. Nah, nasihat Paulus ini bukan hanya kepada jemaat di Tesalonika, tetapi menjadi nasihat kepada seluruh gereja, termasuk gereja Every Nation di seluruh dunia dan juga di Dalung. Ini nasihat yang sama. Paulus berkata, aku nasihatkan penting dengan sangat, kasih tahu semua jemaat. Saudara, tentu ini bukan hanya untuk kepentingan di dalam gereja, tapi supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Supaya apa? Supaya orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus. Itu pesan utamanya sebetulnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan dan orang tertarik kepada kita. Ada amin? Saudara, kalau jemaat kita enggak menarik, saudara enggak menarik, kita enggak menarik, tidak mungkin komunitas orang lain atau orang luar sana mau bersama-sama dengan kita. Mereka akan jauh lebih memilih dunia sana. Jadi mari kita berubah. Ada amin? Nah, kalau orang menjauhi kita, kita harus introspeksi diri kita. Harus sering berkaca, bercermin. Apa yang kurang ya? Apakah karena muka saya tidak pernah senyum? Ya kalau enggak dicoba deh senyum. Halo Roni, apa kabar? Gitu. Di testing setiap hari. Jadi waktu ketemu orang tuh, oh udah mulai senyum gitu. Ada amin? Saudara, saya belajar dulu. Karena apa? Orang Batak tuh susah senyum.
Mukanya kan keras. Ya kan mukanya Batak itu seram-seram. Harus belajar saudara. Ada anak muda yang kami layani saudara, beberapa gitu ya. Termasuk orang yang cintakan Tuhan. Ada mereka takut menikah. Ini gambaran ya biar kita ngerti. Kenapa takut mereka menikah? Karena mereka punya pengalaman melihat keluarga mereka kalau menikah berantem. Ada keluarga yang lain menikah berantem. Jadi hancur-hancuran. Jadi berpikir kalau menikah itu akan menyusahkan. Berpikir kalau menikah itu ruwet. Menikah itu akan membuat hidupnya tidak bebas. Jadi membuat dia seperti terpenjara. Kenapa? Karena dia lihat contoh yang begitu. Makanya takut menikah. Nah, kalau saudara takut menikah di sini pasti punya pengalaman itu. Tetapi sebaliknya kalau saudara melihat keluarga saudara punya contoh pernikahan yang baik. Saudara lihat teman saudara yang lain pernikahan yang baik. Saya percaya saudara ingin cepat menikah. Karena pernikahan itu sesungguhnya saya kasih tahu buat saudara indah. Pernikahan itu menyenangkan. Pernikahan itu manis. Ada amin saudara? Saya bersyukur saya menikah saudara. Wow, hidup saya itu begitu indah seperti di surga saudara. Iya, setiap minggu kita bisa hangout kemana-mana. Jalan ke sini, jalan ke sana. Enak saudara. Coba kalau saya sendiri jomblo. Selfie-selfie di pantai gitu. Ya kan? Tidak enak saudara. Nah itu bisa terjadi kalau pernikahannya dibangun dengan benar. Kalau mengerti firman Tuhan, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Kalau mengerti ini, pernikahan mantap. Tapi harus mengerti firman Tuhan. Nah kalau sudah begitu saudara, saya percaya anak-anak muda, saya mau menikah. Ada amin? Jadi saudara, jadikanlah hidup kita ini menjadi contoh dan teladan. Nah demikianlah dalam kehidupan orang percaya, kalau kehidupan berjemaat kita tidak menjadi saksi, tidak menyenangkan, orang lain tidak mungkin tertarik dengan kita. Tetapi saya percaya jemaat kita bisa menjadi berkat. Amin. Jemaat kita bisa jadi pengaruh bagi banyak orang. Jemaat kita akan bisa menjadi menarik banyak orang. Kenapa? Karena setiap kita sebetulnya sudah dikasih kuasa dan urapan dari Tuhan. Ada amin. Kalau di ayat 5 tadi berkata, saudara nanti baca di rumah. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kenapa kita bisa jadi terang? Karena ada kebenaran di dalam hidup kita. Kalau di Matius 5 Yesus berkata, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Berarti kita sudah diberikan kuasa, urapan, kemampuan untuk kita menjadi terang. Untuk kita menjadi saksi. Ada amin? Tidak sulit, tidak mustahil. Hanya ya Tuhan, saya mau melangkah. Nah sekarang kembali ke pertanyaan, bagaimana kita membangun kehidupan berjemaat yang benar? Ini pertanyaan sekarang. Nah yang pertama saya belajar adalah, dia bilang begini, hendaklah kamu saling membangun satu dengan yang lain. Sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5:11. 1, 2, 3. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di awal jemaat itu sudah semangat, tapi teruslah lakukan saling membangun. Seperti yang pernah kita lakukan, bukan hanya satu kali. Saudara, pengalaman jemaat di Tesalonika itu, saudara mereka tertekan. Ikut Tuhan Yesus mereka enggak keadaan nyaman. Karena mereka ditolak oleh orang Yahudi lainnya. Mereka diintimidasi. Bahkan diancam. Diusir dari kumpulan orang Yahudi. Jadi keadaan mereka enggak nyaman. Jadi tawar hati. Nah di antara kita mungkin ada terima Tuhan Yesus bersemangat. Malah keluarganya yang menolak. Kamu sudah murtad kamu. Padahal kita niatnya baik. Ya kan, terus ada teman-teman kita yang lain. Wah ini sekarang jadi sok suci dia. Tinggal aja. Itu bisa membuat tidak nyaman. Begitu datang
Awas jalan, Pak Pendeta datang. Waduh, nggak nyaman sekali saudara. Waktu saya kuliah digituin. Awas Pak Pendeta datang. Minggir. Saudara, itu intimidasi saudara. Membuat kita bisa kehilangan teman. Karena itu Paulus menegaskan untuk mereka tetap saling membangun, saling mendorong, membangun apa? Saling memotivasi, apalagi saling mengingatkan janji Tuhan. Ada janji Tuhan buat kamu, gitu ya. Dikatakan begini, mengapa kita harus saling membangun? Karena hanya orang kuat dalam Tuhan bisa melewati segala persoalan. Nah, Filipi 4 ayat 13, saudara bisa pegang ini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita kuat di dalam Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, kita pasti bisa menanggungnya. Ada amin? Tidak akan ada kata mundur saudara. Saudara, di hari-hari ini jemaat kita, bukan jemaat kita seluruh Indonesia sebetulnya, tapi kita juga kena imbasnya. Saudara, akibat COVID-19 ini banyak di antara kita ekonominya masalah. Yang dulu banyak orderan tuh terjun bebas. Ya kan, secara ekonomi kita mengalami kesulitan. Nah, karena itu kita perlu mendorong, bangun satu sama lain. Jangan saling menuduh. Ada amin? Kemudian apalagi kita di jemaat di Dalong, kita baru merintis. Hitungannya kita baru setahun kita aktif, belum ada kali ya. Kita offline begini. Nah saudara, kita butuh pekerja-pekerja, kita membutuhkan banyak orang lain, kita butuh banyak pelayan-pelayan Tuhan. Itu bukanlah pekerjaan mudah. Karena itu saudara, mari kita saling membangun. Ada amin? Apalagi di tempat kita sekarang kan. Saudara, kita bukanlah di tempat yang orang gampang menerima Yesus. Kita di sini kaum minoritas, untuk bersaksi itu tidak gampang. Memenangkan orang itu tidak gampang. Kadang-kadang dicuekin, kadang-kadang diacuhkan, ditolak. Nah, saudara, kalau di luar ditolak, terus ketemu keluarga rohaninya, kalau nggak saling membangun, di mana lagi dia dapat? Katakan di sebelahmu, kamu pasti bisa. Amin. Apalagi tantangan kita jemaat di Dalung. Sekarang kita masih berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara, ada di situ nanti ya. Jadi kita sedang mengumpulkan. Saya bersyukur jemaat terus menabur. Jadi setiap bulan, setiap minggu ada aja terus menabur. Sekalipun jumlahnya masih jauh dari target kita. Tapi dengan kita melangkah, minimal mulai melangkah berarti kita makin dekat. Ada amin? Dan itu tidak gampang untuk menyelesaikannya. Karena itu kita perlu saling membangun, saling menguatkan satu dengan lain. Kita pasti bisa punya gedung sendiri. Ada amin? Jangan menyerah, menabur, tabur aja terus. Tuhan, kapan itu Tuhan, tabur aja terus. Satu garansi Tuhan, kalau kita menabur di rumah Tuhan, saudara, Tuhan akan membangun rumah saudara. Jangan khawatir. Waktu kami belum punya rumah dulu, kita awal menikah, waktu ada dibilang pembangunan di Kupang, kita menabur walaupun kita belum punya rumah. Kami juga tidak berharap supaya tahun depan kami punya rumah. Enggak, kami rumah Tuhan, tabur aja terus. Begitu gajian punya uang bisa disisihkan, tabur lagi, terus saja. Tapi garansi dari Tuhan, Tuhan akan membangun rumah kita. Amin. Karena itu hendaklah kita saling membangun. Nah, untuk saling membangun kita tidak bisa sendirian. Namanya juga saling membangun. Tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain dan perlu ada di dalam satu komunitas. Betul ya? Nah, di gereja kita sudah ada net group. Itulah komunitas kita. Saling membangunlah di situ. Di dalam gereja kita sudah ada satu pelayanan. Ada di Asher, ada di mana lagi? Di media, di musik, gereja anak. Disitulah tempat kita saling membangun. Kamu pasti bisa. Kalau malu-malu, kamu pasti bisa. Woi, kamu orangnya hebat. Ada yang malu-malu, kamu orangnya luar biasa. Itu membuat orang semangat. Salah-salah ngomong, woi good job gitu. Itu membuat orang jadi semangat. Ada amin?
Karena itu mari kita praktekkan saling membangun. Kenapa? Karena sebenarnya dan sebetulnya bahwa setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan. Dan setiap orang itu diberi kemampuan. Setiap orang itu diberikan urapan oleh Tuhan. Dan dia dipilih oleh Tuhan. Kita harus menghargai satu sama lain. Artinya apa saudara? Kalau diberi kemampuan berarti setiap orang pasti diberi kemampuan melayani. Pasti diberi kemampuan untuk memberitakan Injil. Pasti diberi kemampuan untuk berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam sekolah, dalam kuliah. Dorong untuk mereka bersemangat di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Yang kedua, bagaimana kita membangun kehidupan berjemaat? Saling menegur satu sama lain. Sama-sama baca, saling menegur satu sama lain. Saudara, kata ini jangan salah diartikan. Ya. Dia bilang gini, 1 Tesalonika ayat 14, 1, 2, 3. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi sesama orang percaya ini bukan hanya membangun juga ternyata, tetapi juga harus belajar saling menegur. Saling apa saudara? Saling menegur. Ya bagi kita ini tidak biasa, tapi ini harus dibiasakan. Nah menegur itu apa berarti saudara? Berarti mengoreksi dan memperingatkan saudaranya. Saudara, menegur itu bukan yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Kita yang mau menegur juga tidak enak. Tidak aduh gimana ya, banyak bisa perasaan, bisa nanti ditolak. Apalagi waktu ditegur, pasti orang itu juga tidak enak. Teguran itu tidak mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan duka cita. Itu firmannya jelas. Tapi bagi kita harus disiapkan konsep semua kita, saya bersedia ditegur dan saya juga bersedia menegur. Nah, tetapi, nah ini penting. Di dalam menegur harus berjalan di dalam kebenaran. Ini penting. Tidak asal menegur. Jadi Allah memberikan kita perintah saudara. Allah tidak pernah menegur kita atau menghukum kita atau mendisiplinkan kita sebelum dia berfirman. Ini penting. Jadi waktu Allah menghukum Adam, manusia pertama, dia sudah memberikan perintah dulu kepada Adam. Adam, buah pohon yang lain di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang ini ya. Ingat, ini pohon pengetahuan baik dan jangan disentuh. Yang lain boleh. Oke Adam, oke Tuhan. Iya kan? Dalam hatinya Adam kan, emang kalau saya makan ada apa? Belum dia ngomong begitu, kalau kamu makan, kamu akan mati. Terpisah, jadi jelas dari awal. Tapi apa yang dilakukan? Dia digoda oleh iblis. Dan dia berkata, kalau kamu makan, kamu akan menjadi sama dengan Allah. Langsung sombong dia. Akhirnya dia makan, akhirnya dihukum. Coba kita semua, hukuman Allah, teguran Allah selalu diawali dengan firman. Selalu dengan perintah. Nah demikian juga kita saudara, kalau belum ada perintah, belum ada rule, belum ada kesepakatan, belum ada omongan sebelumnya, kita tidak boleh menegur orang lain. Termasuk orang tua kepada anak. Itu teguran yang benar. Misalnya begini, anak melakukan kesalahan. Jatuh misalnya cangkir. Tidak bisa, hukumnya sebetulnya nggak boleh marah-marah. Makanya waktu saudara marah apalagi mukul anak pada saat itu, anak itu bingung dia. Itu yang membuat anak menjadi bandel, berontak. Kenapa?
Nggak ada perintah, nggak ada rule, saya kok dimarahin. Harus dikasih tahu dulu, yang ini jangan diambil ya, nanti jatuh. Nanti kalau ini jatuh, papi akan spank kamu atau kamu akan berdiri di sini ya. Jelas rule-nya diulang-ulang. Begitu dia lakukan, langsung berdiri. Jadi hadapi, kenapa kamu jatuhkan? Dilihat matanya, enggak boleh ngomel-ngomel. Duduk berdiri, anak saya kalau salah dulu duduk, lihat mata papi. Kenapa kamu lakukan? Papi sudah bilang kan, sudah berapa kali? 3 kali. Hukumannya apa? Dispeng. Oke, buka pantatnya, ambil. Dia nggak marah karena rule-nya dari awal sudah jelas. Itu dulu maksudnya waktu K3, waktu 3 tahun ya, nggak sekarang. Jadi jelas saudara, nah suami istri juga begitu, nggak boleh asal marah gitu, nggak bisa. Harus jelas rule-nya. Ada deal kesepakatan satu sama lain. Jangan ngemel-ngemel, suamiku nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah bawa ke sini, nggak pernah bawa ke mall. Pertanyaannya, apakah ada sudah deal? Sekali seminggu kita jalan-jalan sayangnya, nonton ya sayangnya. Deal nggak di awal? Harus deal dulu. Oke sayang, nah, saudara pantas marah. Jadi di awal jelas. Oh berarti setiap minggu kita jalan-jalan, tapi ada rule-nya yang jelas. Kalau suami istri lakukan begitu pasti berbahagia. Semua dilakukan karena ada firmannya dulu. Karena ada kesepakatan dulu kalau suami istri. Tidak boleh asumsi. Harusnya dia sudah tahu. Harusnya dia mengerti. Aku kan istrinya. Tidak bisa begitu. Tidak boleh asumsi. Harus jelas. Ada amin? Nah saudara nanti yang mau menikah dipraktekkan. Pasti berhasil. Kalau itu saudara lakukan tidak mungkin ribut suami istri. Nah dalam berjemaat juga begitu, pastikan dulu semua sudah dibicarakan. Sama-sama tahu dan mengerti aturannya baru berhak menegur. Jangan bilang, dia kan sudah tahu, sudah besar, sudah pintar. Tidak boleh begitu, jelas, one by one. Kemudian bagaimana cara menegurnya? Tegurlah di dalam kebenaran dan kasih. Dia bilang begini, coba sama-sama. 1 Timotius 5 ayat 1 berkata begini. Ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Namanya murni tidak ada udang di balik batu, gitu ya. Tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur iri, tidak ada unsur emosi di dalamnya. Murni karena ini untuk yang benar. Jadi menegur itu harus dengan cara one to one. Nah kalau ibu yang lebih tua, berarti kita seperti orang tua. Gimana sih kalau ngomong sama orang tua? Tidak bisa bilang kamu, nggak boleh. Itu orang tua berarti hormat ngomongnya. Menurut saya sih begini Pak. Nah, begitu. Ya kan, kepada yang sesama seperti saudara, yang kecil seperti adik kita. Nah kalau saudara melihat yang salah, harus one on one. Tahu one on one? One to one. Buku kita kan one to one. Artinya apa? 4 mata. Satu dengan satu. Tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Ingat dalam berjemaat. Kalau saudara melihat orang lain salah, temanmu salah. Nggak boleh. Coba kamu tegur dulu dia. Tidak boleh. Aturan yang benar nggak begitu. Kalau saudara tahu dia salah. Datang sebagai saudara. Kalau saudara lebih kecil. Datang sebagai anak. Itu yang benar. Ada amin? Ada amin? Apalagi saudara melihat kesalahan orang lain terus cerita kepada orang lain. Tidak boleh. Apalagi saudara cerita kepada orang yang memang dia tidak bisa juga menyelesaikan. Dia tidak bisa menjadi solusi. Jangan. Karena itu tidak benar. Itu namanya gosip. Apa beda kita gosip dengan benar? Nah itu gosip itu
menyampaikan berita kepada orang lain, tapi orang lain itu nggak bisa menyelesaikan. Nah, itu saudara gosip. Hanya menjelekkan orang lain. Kalau saudara tahu dia salah, ataupun penilaian saudara salah, enggak apa-apa, ngomong aja. Yang saya lihat begini, bagaimana menurut kakak? Benar enggak pemandangan saya itu? Benar enggak cara berpikir saya? Kalau dia bilang salah, sambil ngobrol. Oh ya, kalau salah saya mau maaf ya. Gitu. Saya pikir tadi kamu karena benci saya. Soalnya saya lewat, kamu tuh matanya ke kiri. Padahal saya udah senyum, Bapak ke kiri lihatnya. Gitu kan, padahal dia mungkin lihat apa gitu kan. Kadang-kadang kita begitu kan. Kita lurus lagi melamun gitu kan. Ini tagihan belum jalan. Terus ada ini halo Pak, enggak dengar bisa. Tapi waktu ngomong begitu Bapak kok sombong sekarang. Maksudnya gimana gitu kan. Oh tadi begini, oh enggak saya tadi kepikiran. Selesai. Tapi kalau saudara ceritain yang lain, wih si itu sombong sekarang dia. Padahal yang tadinya Pak Awe melihat Ibu Mita baik. Langsung, wah Ibu Mita ini sombong sekarang ya. Baru Pak Awi kalau saudara cerita semua orang, jadi semua orang akan menganggap Bu Mita adalah sombong. Jadinya kan kacau dalam jemaat. Kalau saudara merasa salah, ngomong sama dia. Matius 18 ayat 15 berkata begini, 1, 2, 3. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihat, ingatmu engkau telah mendapatinya kembali. Jadi tegur dengan 4 mata, 1 to 1. Yesus tidak pernah meminta kita menyebarkan kesalahan orang lain kepada orang banyak. Ini yang berbicara Tuhan Yesus loh. Ya. Jadi bagian kita adalah mengampuni, katakan mengampuni. Karena itu jangan menegur dan marah kepada orang lain di grup media sosial. Jangan di Facebook. Jangan di status menyindir orang lain. Akhirnya sejagat raya mengetahui apa yang ada di isi hati kita. Nih saya kasih contoh. Coba satu nih statement orang. Dikasih di statusnya begini. Saya tidak dendam tapi saya akan ingat apa yang kalian perbuat. Kira-kira kalau saya bikin status di Facebook saya atau di WA saya, kira-kira apa pandangan saudara? Yuk, wih siapa ya? Pak Roni lagi bermasalah, siapa itu? Jangan-jangan Pak Awe. Ya kan semua, ya jangan-jangan Pak Rudolf. Gitu kan, udah lama saya nggak lihat Pak Roni dan Pak Rudolf nggak ngomong. Pasti itu Pak Rudolf. Jadi panjang ceritanya kan. Kenapa? Karena saudara muat di media sosial, banyak sekali. Nah ada lagi bilang begini, coba. Ini saya ambil dari Facebook kemarin. Saudara, dia bilang gini. Jika kamu belum pernah bertemu iblis di jalan kehidupan, itu karena kamu berdua menuju ke arah yang sama. Wah, ini pasti seseorang yang sedang diselingkuhi pasti, ya kan? Coba kalau saya bikin begini, wih, Ibu Mita pasti selingkuh dia itu. Siapa itu? Siapa itu? Pasti gitu kan? Kalau saya bikin status begitu kan? Pasti, wih, Ibu Mita nih bahaya nih Ibu Mita nih. Jadi yang tadinya image saudara terhadap Ibu Mita baik, jadi jelek. Saudara jadi mencari-cari siapa itu ininya dia. Siapa selingkuhannya dia. Pasti itu aja dipikirin. Begitu Ibu Mita dekat dengan siapa gitu, itu dia. Padahal hanya ngobrol, menyapa jemaat biasa. Jadi kalau ada persoalan, jangan pernah menyindir orang lain. Kalau ada yang masih begitu, bertobat. Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, mari kita bertobat. Saudara, sesungguhnya itu kita sedang mempermalukan diri sendiri. Merusak citra kita sendiri. Kita yang sedih, orang lain ketawa-ketawa sebetulnya. Jadi pikirkanlah kata-kata yang tepat. Jangan cacian, jangan umpatan gitu. Minta Roh Kudus, saudara melalui kata-kata saudara apa yang perlu saya sampaikan buat orang itu. Nah, kalau saudara belum berani menegur, ini kita kembali ke menegur. Kalau Bapak Ibu Saudara belum berani menegur orang itu dan saudara tahu dia salah, apa yang dilakukan? Harus begini, tutup mulut. Jangan bicara apapun. Sambil berdoa. Doakan untuk orang itu menemukan Tuhan, bertobat.
dan mengalami kuasa Roh Kudus. Tidak perlu diumbar. Saya banyak mengetahui persoalan orang lain. Tapi kalau saya cerita pada orang lain pun tidak menyelesaikan masalah. Untuk apa saya sampaikan? Saya lebih baik diam dan berdoa. Kiranya Tuhan menjamah, mempertemukan dengan orang yang tepat, bisa konseling dia, mempertemukan dia dengan dengan Engkau Tuhan. Ada perjumpaan ilahi Roh Kudus, itu yang dilakukan. Ada amin? Kalau berani, lakukan. Datang, Pak boleh minta waktu sebentar? Begitu, ayo kita makan sama-sama dulu yuk. Itu sambil ngobrol, sambil curhat. Kasih tahu isi hati saudara. Itu namanya kehidupan berjemaat. Maka kita akan semakin kuat satu sama lain. Amin. Yang ketiga, sebagai jemaat kita harus saling mendoakan satu sama lain. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata begini. Tetaplah berdoa. Kemudian ayat 25 Paulus juga berkata, saudara-saudara doakanlah kami. Jadi Paulus mendorong agar seluruh jemaat saling berdoa satu sama lain. Kemudian bukan hanya satu sama lain berdoa, Paulus juga berdoa buat jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika juga disuruh berdoa untuk Paulus. Kenapa saudara? Karena doa adalah kekuatan kita saudara. Dikatakan tetap berdoa. Nah tetap berdoa itu apa saudara? Tetap berdoa itu bukan hanya sekali berdoa. Berarti berulang-ulang, bisa diterjemahkan berdoa senantiasa, tiada henti gitu ya. Jadi Paulus meminta jemaat supaya senantiasa berdoa. Jadi berdoa untuk pemimpin, pemimpin berdoa untuk jemaat. Jadi bukan hanya Paulus yang berdoa, tapi Paulus juga melakukan yang sama. Intinya supaya apa? Kalau kita berdoa, ini yang saya dapat. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, komunikasi seperti apa saudara? Jadi kita meminta pertolongan kepada Tuhan, ya kan? Dan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan berbicara kepada kita. Itulah komunikasi. Kita ngomong, Tuhan juga bicara. Ya kan? Kalau saudara sendiri yang ngomong, itu namanya khotbah. Ya kan? Ini saya berkhotbah. Tapi kalau kita ngobrol, saya ngomong, ya Tuhan. Baru Tuhan kasih juga kesempatan Tuhan. Ya anakku, waktu baca firman, apa maksudnya ini Tuhan? Gak ngerti aku ini Tuhan. Kira-kira begitu orang Batak bilang kan. Macam mana ini Tuhan? Dengar Roh Kudus. Jangan aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Pulang. Ini saudara hanya curhat saja saudara. Itu namanya tidak berdoa sebetulnya. Yang kedua, doa itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Namanya berkomunikasi. Kalau saya tidak pernah komunikasi dengan Pak Awe, pasti saya jauh dengan Pak Awe. Tapi kalau saya sering komunikasi dengan Pak Awe, hubungan kita makin dekat. Pak Awe makin tahu siapa saya makin tahu Pak Awe. Saya semakin tahu hati Pak Awe. Demikian juga kita makin tahu isi hati Tuhan. Kemudian doa itu membuat kita peka suara Tuhan. Kalau kita banyak berdoa saudara, punya waktu dengan Tuhan, kita jadi tahu frekuensi suara Tuhan. Saudara kalau radio itu kan, dulu paling sering saya 99,2 FM. 99,2 ya Pak ya, Hotline FM. Kan diputar dulu sinyalnya. Ah ini dia. Jadi semua radio itu menyiarkan berita tapi mana yang channel yang pas itu yang kita dengar. Dengan Tuhan juga begitu. Waktu kita berdoa itu suara banyak sekali ya. Suara hati, suara iblis. Banyak sekali kan. Suara telepon, suara apa lagi. Suara WA. Tapi di tengah-tengah situ ada suara Tuhan juga. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita berdoa, makin kita peka mendengar suara Tuhan. Ada amin? Kemudian doa membuat kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Jadi bukan kita memaksa, tapi kita jadi tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Doa membuat kita memperoleh kekuatan untuk melakukan kehidupan, melakukan kehendak Tuhan. Itu
kekuatan doa. Saudara, dalam kehidupan berjemaat kita kan berasal dari latar belakang berbeda. Betul ya? Latar belakang berbeda, sosial berbeda, budaya berbeda. Kita ada dari Batak, dari Jawa, Sumatera sampai ke Papua, berbeda-beda semua. Nah, karena perbedaan itu wajar atau pasti sering terjadi salah paham. Karena komunikasi, betul ya? Mudah bisa saling mengerti, kemudian salah persepsi, banyak asumsi. Tapi waktu kita berdoa, saudara, kita menjadi mudah mengampuni orang lain. Kadang kita tadinya tersinggung, tetapi kita menjadi, waktu kita berdoa, Roh Kudus berbicara, ampuni. Ya Tuhan, aku mengampuni dia. Selesai masalahnya. Itu enaknya kalau kita punya waktu berdoa. Saudara, kalau ada konflik di tengah-tengah kita dalam jemaat, saudara, kadang waktu ditegur, sekalipun yang disampaikan itu benar, belum tentu orangnya bisa terima dengan benar. Betul ya? Kadang karena penyampaian kita salah. Jangankan di antara jemaat suami istri saja, kalau cara menyampaikannya salah akan jadi marah. Padahal masalah kecil. Ini ambil, marah. Padahal kan sama. Coba kalau gini, ini sayang, wah enak. Sama-sama kasih tisu. Ya enggak? Jadi realita, enggak usah susah-susah. Apalagi ini ambil, tendang lagi kan. Sama-sama tisu juga gitu kan. Tapi kan membuat marah. Gitu loh, komunikasi itu kita belajar satu sama lain. Tapi kan kita harus ngerti tidak semua juga budaya kita sama. Kalau orang Jawa kan nggih Pak. Kan gitu kan, karena orang Kupang enggak gitu kan. Ambil sudah, kan biasa saja gitu. Tapi orang Jawa bisa tersinggung. Ya ampun, ngomongnya enggak sopan. Gitu kan. Orang Batak kan gitu kan, sini dulu kau. Itu biasa. Tapi kalau orang Jawa digituin bisa tersinggung. Apalagi istri saya. Saya harus belajar saudara. Dek sini dulu dek. Tersinggung dia. Apa yang salah? Biasa aja menurut saya. Tapi makin kita berkomunikasi, dia makin mengerti saya. Saya juga makin mengerti dia. Saya berubah, dia berubah. Jadi jangan kita pertahankan juga, saya dari timur memang begitu. Enggak, harus berubah. Saya orang Jawa memang begitu, enggak juga, harus berubah. Yang orang Batak harus berubah. Yang orang Papua harus berubah. Yang apa lagi? Orang ada Sulawesi tadi, Balikpapan, Kalimantan harus sama-sama berubah. Ada amin? Demi apa? Demi kesatuan dalam jemaat. Nah di dalam net group pasti ada hal-hal yang kita tidak suka. Apalagi dalam berjemaat, pemimpin kepada jemaat, jemaat kepada pemimpin, jemaat dengan jemaat, pasti ada aja yang kita tidak pas dengan hati kita. Tetapi waktu kita berdoa, ya kan, Tuhan pasti ingatkan kita banyak. Saya dan saudara zaman saya dengan pemimpin saya saja, dengan gembala saya banyak kami tidak sama. Ada konflik, tapi saya tidak bisa ngotot. Itu tidak benar. Karena yang benar waktu saya berdoa, firman Tuhan langsung berbicara, Roni hormatilah pemimpinmu, taatlah kepada pemimpinmu. Sekalipun dia salah, itu urusanku kata Tuhan. Siap Tuhan, saya lakukan yang benar. Itu loh responnya yang benar. Jadi jangan dibawa emosi. Jadi cara pandang saya terhadap pemimpin saya tetap benar saya. Lurus tetap saya. Mau dia salah, mau dia bagaimana, enggak masalah dengan saya. Tapi saya harus jaga hati saya. Saya harus hormat pada pemimpin saya. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Sekalipun Saul berusaha membunuh dia, itu lebih parah lagi. Kalau di sini belum ada ya pemimpin berusaha membunuh kan. Enggak ada pemimpin net groupnya berusaha membunuh anggota net groupnya, belum ada di sini. Tapi itu pun harus dihormati saudara. Waduh, luar biasa memang Daud itu. Harus belajar. Tapi Tuhan sengaja tuliskan itu supaya cara berpikir kita harus yang benar. Ada amin? Saudara, kadang-kadang itulah gunanya berdoa. Saya dalam konseling saja kadang-kadang saya nggak tahu, aduh persoalan ini terlalu meruwet. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya nggak tahu mau ngomong apa sama dia Tuhan. Solusinya juga saya tidak tahu. Tapi waktu saya berdoa, nah di dalam konseling Tuhan banyak berbicara,
banyak menolong kita. Itulah gunanya atau manfaatnya kita berdoa. Amin. Karena apa? Karena sesungguhnya segala persoalan dalam hidup kita sudah ada solusinya. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Karena itu marilah kita senantiasa berdoa. Amin.